kalau kuliah di ilmu sejarah nanti lulus jadi apa itu Pak? Bahkan yang di bank pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, kembali lagi nih bareng saya Tuti Wijayanti pada kesempatan kali ini, yaitu di podcast UNES. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan nih seorang bintang tamu. Beliau adalah, kalau saya rasa sih ya wajah-wajahnya sudah sangat terkenal gitu di mata saya, maksudnya ya, karena saya sering bertemu dan say hello. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Andes Bain M. Hum ya Bapak ya. Iya. Nah, beliau adalah koordinator prodi dari ilmu sejarah. Nah, Bapak mungkin bisa say hello sama Sobat UNES nih Pak, memperkenalkan diri dan lain sebagainya ke kamera utama ya Pak ya. Halo sahabat UNES, saya nama lengkap Dr. Andes Bain M. Hum, koordinator program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNES. Oke, itu saja Pak. Iya. Iya, Bapak imut sekali sih Pak. Baik, Pak Bain. Jadi ceritanya kita kan mau promosi nih terkait prodi ilmu sejarah. Nah, saya tuh bingung nih Pak, kalau kuliah di ilmu sejarah nanti lulus jadi apa itu Pak? Iya, jadi apa, Pak? Profil lulusan ilmu sejarah UNES itu yang profesi pertama itu memang peneliti sejarah. Oh, bisa dikatakan sebagai sejarawan gitu ya Pak ya? Sejarawan ya, sejarawan pemula lah gitu, karena baru S1 kan, begitu. Tetapi di samping itu juga ada beberapa pekerjaan lain yang sementara ini dimasuki atau ditekuni sama lulusan anak-anak dari ini alumni ya ilmu sejarah UNES. Apa saja itu Pak? Beberapa di antaranya adalah ada yang bergerak di bidang akademisi, misalnya menjadi dosen. Oh, dosen di mana Pak? Ada di UGM. Oh, jadi dosen di UGM lulusan UNES tapi ya, keren sekali. Prodi Kearsipan itu, Mbak Faiz. Ada juga yang bekerja di Dinas Kesejarahan dan Nilai-Nilai Tradisional, Mbak Lia itu di Jakarta. Terus ada yang jadi wartawan juga ya. Ada yang mengelola wisata sejarah. Iya, di mana itu Pak? Wisata sejarah dan budaya di sekitar Semarang, tetapi lokasinya itu meliputi misalnya Borobudur gitu, Candi Songo, Prambanan. Jadi intinya tuh beragam sekali ya Pak ya. Jadi lulusan dari ilmu sejarah UNES itu ternyata juga macam-macam ya, beragam ya profesinya itu setelah lulus. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi peneliti gitu ya, ilmuwan di bidang kesejarahan gitu ya Pak ya. Kemudian bekerja di kearsipan tadi, wartawan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada yang sampai jadi wartawan dan lain sebagainya, itu berarti kan ada sesuatu yang lebih yang dilakukan oleh jurusan nih Pak atau prodi gitu. Nah, selama ini yang dilakukan oleh prodi untuk menjadikan atau mencetak lulusan yang luar biasa seperti ini itu apa saja Pak? Kurikulumnya dan lain sebagainya mungkin, Pak? Jadi memang kaitannya dengan pertanyaan tadi, di prodi ilmu sejarah FIS UNES itu diberi beberapa mata kuliah yang terkait dengan kepenulisan atau kewartawanan. Misalnya adalah mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Oh gitu. Misalnya mata kuliah penulisan kreatif gitu. Misalnya begitu. Kalau tadi itu Pak, di mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Nah, berarti selama ini juga kan diajak atau dididik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nah, kan banyak sekali tuh Pak lomba-lomba KTI-IC itu juga berarti menelurkan mahasiswa yang ekspert di bidang itu juga ya Pak ya. Iya. Prestasinya Pak mungkin Pak? Kira-kira setahun yang lalu, jadi 2018-2017, prestasi dari anak-anak ilmu sejarah lumayan. Dia ikut lomba karya tulis ilmiah itu lolos di tingkat fakultas, kemudian universitas, dan salah satunya tapi ini kelompok itu menjadi juara 3 tingkat nasional. Wow, keren.
Gitu. Oke. Nah kalau selama ini nih akreditasi dari jurusan ilmu sejarah ini apa Pak? Sementara ini berturut-turut A. Oh, sementara berturut-turut A. Selamanya mungkin ya Pak ya rencananya. Insya Allah mau ditingkatkan menjadi A+ ya Pak ya. Oh, unggulan. Oh, ya, unggulan prodi ya. unggulan. Oh, ya. Prodi unggulan. Amin, ya, amin, amin. Ya. Sudah A ya berarti. Ya. Kalau mau daftar-daftar nih PNS dan lain sebagainya udah aman gitu ya Pak ya. Banyak yang sudah menjadi PNS. PNS di lulusan mana, kita. Salah satu nih yang saya tahu persis itu kemarin yang pamong-pamong desa itu dari Kabupaten Rembang gitu. yang tes hitam kita itu lulusan kita banyak yang masuk. Mungkin sekitar 4 ya kalau 4 ya yang masuk ya lulusan Sekdes dari itu. ilmu Sekdes sejarah kan ya. PNS juga. Wow, keren. Iya. Kalau fasilitasnya nih Pak dari prodi apa saja Pak yang disediakan? Yang pastinya ruang kuliah ya, yang insya Allah memenuhi standar lah. Begitu. Lab sejarah ada tidak Pak ini? Justru itu. Jadi lab sejarah itu kita memiliki 2 labs. Iya. Lab istilahnya di dalam kampus sama di luar kampus. Kalau di dalam kampus itu berbagai peralatan ada. Ada manusia purbanya juga enggak Pak? Ada tapi dalam bentuk miniatur. Replika. Replika ya. Yang penting di situ ada arsip-arsip. Oh iya, saya tuh lihat beberapa di depan gedung C5 itu ada candi-candi itu juga miliknya ilmu sejarah juga ya Pak ya? Ya, termasuk miniatur candi-candi. Iya. Kemudian patung-patung bahkan. Patung-patung ya. Nah, ini juga Instagramable banget nih. Kalau mau untuk swafoto kayaknya juga keren ya Pak ya di situ ya Pak ya. Kita punya kalau nggak salah prasasti asli itu. Oh, ada prasasti aslinya. Ditemukan oleh senior zaman dulu itu. Tapi nggak ada pendunggunya kan, Pak? Iya, itu. Saya kalau peninggalan zaman dahulu itu kadang ada yang mendiami gitu ya makhluk selain. Enggak ya Pak ya. Aman ya Pak ya. Ini berkunjung ke prodi ini aman ya, tidak akan diikuti oleh manusia purba gitu ya. Aman. Aman ya. Hanya untuk masa new normal ini harus mengikuti protokol kesehatan. Iya ya Pak. Nah ini nih Pak, masa seperti ini terus perkuliahannya bagaimana ini Pak? Perkuliahannya sementara ini karena sesuai dengan instruksi pemerintah itu instruksi daring anjuran ya Pak sebagai pemerintah ya kita menggunakan daring begitu. Hanya untuk beberapa keperluan penting misalnya bimbingan skripsi atau urusan apa kadang masih boleh luring gitu ya, dengan protokol kesehatan yang sangat mendesak gitu ya Pak ya, maka diperbolehkan untuk pertemuan langsung. Nah kemudian yang selanjutnya nih Pak terkait SDM-nya, nah mungkin bisa diceritakan dosennya ada berapa, kemudian selama ini profesornya sudah berapa dan juga lain sebagainya, silakan Pak. Iya kebetulan memang prodi ilmu sejarah itu bernaung di jurusan sejarah ya. Jadi jurusan sejarah itu sekarang ini ada 2 prodi, satu prodi pendidikan sejarah, satunya prodi ilmu sejarah. Dosennya sudah ada home base, tetapi dalam hal mengajar mereka saling silang. Dari sisi profesor sudah ada 1 Prof. Wasino itu. Wasino ya. WD satunya FIS ya Pak ya. Yang namanya sudah nggak asing, terutama di mendunia ya Pak Jawa ya. Tengah, terutama regional. Ya juga nasional begitu. Kemudian kemarin ada 2 kandidat profesor sudah diajukan lebih belum turun. Pak Wito sama Pak Narjan itu. Dan yang lain itu kebanyakan sudah doktor atau kalau belum ya masih dalam studi seperti saya gitu. Oh iya, semoga segera lulus ya Pak ya. Nanti makan-makan saya diundang ya Pak ya. Kru podcast juga ya Pak ya. Ingat ya tim IT. Nanti akan diundang untuk makan-makan pengukuhan doktornya Pak Bain nih. Wah, berarti ini sudah tahap sampai mana ini Pak? Studinya Pak? Ya tentu penyusunan disertasi ya. Oh iya. Paling 3 bulan lagi ya Pak ya selesai. Insya Allah 2 kali 3 bulan. Baik, yang terakhir nih Pak, pesan-kesan untuk Sobat UNES. Nah mungkin gambaran umumnya gitu ya, ayo atau ajakan untuk bergabung dan lain sebagainya. Jadi begini, prodi ilmu sejarah itu kan kesannya itu prodi apa gitu kan, tidak dipandang. Tapi faktanya, serius ini faktanya, lulusan kita itu boleh dikatakan tidak ada yang nganggur. Yang nganggur itu nggak signifikan. Itu kerja tadi
di mana-mana itu memang dalam kenyataannya mereka tidak mayoritas jadi sejarawan itu tidak. Tapi bahkan yang di bank pun ada. Oh gitu ya. Satu itu Mas Tatas dari Pemalang, orang Pemalang maksud saya. Satunya itu lupa Mbak Dini itu di Jakarta. Itu kerja di bank. Oke. Oh, belum yang lain-lain. Jadi intinya tuh sebenarnya lulusan walaupun di ilmu sejarah yang kadang jadi apa sih kayak tadi saya waktu tanya ya Pak, apa nih Pak nanti lulusannya gitu ya. Ternyata tidak melulu yang harus jadi sejarawan ya Pak ya, karena di prodi ini ternyata juga diajari berbagai macam keterampilan gitu ya Pak ya. Termasuk juga bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, membuat sebuah karya yang baik gitu ya. Jiwa mungkin ada yang jadi pengusaha juga Pak. Nah, di tempat kita dikasih mata kuliah kewirausahaan, di mana di situ konten yang dipentingkan bukan sekedar pengetahuan, tetapi motivasi dan semangat untuk eksis, untuk maju, ya, untuk bertarung dan memenangkan dalam kehidupan ini. Oh gitu ya. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan nih, berarti kalau Sobat UNES yang ingin gabung gitu ya ke prodi ilmu sejarah, nggak usah khawatir, nggak usah takut nanti aku lulus jadi apa. Banyak sekali senior-senior dari jurusan ini, dan saat ini juga terbukti ya dari beliau-beliau, ada yang jadi WD1, ada yang jadi dosen di UGM, ada yang jadi wartawan dan lain sebagainya. Nah jadi jangan lupa yang belum daftar ke UNES gitu ya, pilih prodi ilmu sejarah gitu ya Pak ya. Akreditasinya juga sudah A gitu ya Pak ya. Nah itu tuh, jadi kira kurang lebih seperti itu ya Sobat UNES hasil bincang-bincang saya dengan narasumber kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Bain sudah berkenan hadir ke sini, dan terima kasih juga pada Sobat UNES yang sudah meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Jangan lupa selalu pantengin terus gitu ya, selalu tonton terus podcast UNES, channelnya di podcast UNES, dan juga jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen juga boleh gitu ya. Terima kasih, selamat bertemu kembali di episode selanjutnya gitu ya Sobat UNES, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.